Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa kami pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita satukan hati kita, kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat kami. Bawa kami, untuk kami lebih lagi ya Tuhan. Rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Pimpin ya Tuhan menara doa kami hari ini. Kami yang sakit biarlah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Lewat doa pujian dan penyembahan kami percaya. Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja buat kami. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Mari sembah Dia, katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari datang sembah Dia. Tuhan, Engkau Allah Maha Tahu, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Mari Roh Kudus bawa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kami. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami lebih lagi, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku ya Tuhan, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari Bapak Saudara mendekat dengan Tuhan saat ini. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bawa hidupmu sekarang. Sembah Dia, masuk ke tata kasih karunia-Nya. Tuhan
sudah buat kami. Kemana kami pergi Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuntun kami, bawa kami gereja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora labaya syaka urapi kami, penuhi kami Roh Kudus. Berbicara buat kami, sampaikan pesan firman-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Ya Tuhan. Makasih Tuhan. Mengatasi Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh, tinggi diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Bersemayam Engkau Tuhan. Biarlah yang Tuhan atmosfer, kerajaan surga memenuhi tempat ini, memenuhi umat-umat-Mu. Kerajaan-Mu datang Tuhan, di bumi seperti di surga. Haleluya Tuhan, lawan kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lebih lagi, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lebih lagi sebentar, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu datanglah penuhi
datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan Tuhan. Berikan kami hati, ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan memahami Tuhan. Tuhan turunkan ya Tuhan urapan-Mu buat kami. Ya. Jamah kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati kami. Ampuni setiap kelemahan, kesalahan, pelanggaran ya Tuhan. Bahkan setiap dosa dalam pikiran kami, renungan hati kami, perkataan dan keputusan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami semua. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Biarlah kami menguasai diri dan jadi tenang. Supaya kami bisa berdoa, kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu. Tunjukin ya Tuhan jalan-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu, pesan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih. Sampai hari ini Kau sudah mengajar banyak hal buat kami. Kau sudah berbicara banyak hal buat kami. Beri kami anugerah-Mu untuk bisa melakukan ya Tuhan. Pakai kami untuk banyak orang bisa diselamatkan. Pakai kami bisa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, masa depan kami Tuhan. Masa depan anak-anak kami, keluarga kami. Semuanya diselamatkan ya Tuhan. Kami semua hidup dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Satu hal, buka kami beri kami telinga. Bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Ya, salah satu hal yang terpenting yang harus kita miliki saudara, ya, satu karunia, ya, satu kemampuan. Kalau kita mau hidup ya saudara, menurut jalan Tuhan, bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kita hidup diberkati. Saudara, salah satu caranya adalah apa saudara? Ya kan, kita harus bisa memiliki kepekaan, ya, kepekaan untuk mengenali ini loh suara Tuhan. Kalau kita bisa tahu ini suara Tuhan, inilah perkataan Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Saya yakin hidup kita pasti diberkati. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan bahas saudaraku ya. Bagaimana menumbuhkan kepekaan mendengar suara Tuhan. Maksud saya gini. Banyak orang bisa berdoa. Dia berdoa itu cuma seperti kayak percakapan monolog antara diri kita dengan Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi jarang sekali saudaraku. Benar-benar kita menyadari. Ya kan? Kita menginginkan, ya kan, untuk bisa dapat gini. Tuhan ini bicara apa sama saya? Tuhan lagi sedang bicara apa sama saya? Nah memang ini adalah step selanjutnya setelah kita doa, ibadah, ya kan, dengan target dibenarkan oleh Tuhan. Ya kan, kalau kita nggak pernah, ya target kita untuk dibenarkan Tuhan, ya kan, lewat pertobatan kita. Ya saudaraku, lewat doa, pertobat, merendahkan di hadapan Tuhan. Maka kita gak akan pernah sampai untuk bisa mendengarkan atau mengenali suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan itu apa. Sehingga keputusan-keputusan kita, itu keputusan yang memang saudaraku, yang Tuhan ingin untuk kita jalankan. Ini yang paling penting dalam hidup kita.
Kalau kita tahu keputusan kita atau perkataan dan tindakan kita ini, inilah yang memang yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, kalau kita tahu ini, saudara, saya yakin itu di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan, di situ pasti akan ada apa namanya berkat. Saudara akan dibuat bertambah tambah banyak. Katakan amin. Pastikan itu. Kalau kita setiap keputusan, kalau keputusan kita atau perbuatan kita, saudaraku, ya kan, ini jauh daripada kehendak Tuhan yang sempurna ya, saudaraku. Maka itu pasti kita hidup gak dengan rasa aman. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan pada saudara, jangan lupa setiap kita doa pastikan, ya kan, bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Gak perlu kita benarkan diri di hadapan manusia. Tapi kita nyimpen dosa, nyimpen kesalahan, nyimpen pelanggaran. Baik diri kita, dosa kita maupun dosa orang lain. Ini harus beres di hati kita. Karena Alkitab katakan, ya saudara, ya kan, tanpa kekudusan tidak mungkin seorang apa? Berkenan pada Tuhan atau melihat Allah. Tidak bisa. Melihat itu harusnya berjumpa, lalu mendengarkan apa yang menjadi perkataannya. Nah, ini sebenarnya esensi daripada kekristenan. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mengikut pendapatnya Tuhan, mengikuti perkataannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itulah domba. Kuncinya adalah kalau kita domba, kita tuh harus bisa mendengar suara gembala kita. Katakan amin. Baru kita bisa hidup di dalam rumput, padang rumput yang hijau, air yang tenang. Saudaraku, ya, yang 28 kita baca, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh beginilah kekristenan, saudara ya. Ya. Kalau kita yang udah punya anak, pernah punya anak, sekarang anakku udah gede-gede atau masih kecil, kita tidak akan pernah membawa anak-anak kita, saudara, ke sekolah untuk belajar bagaimana mendengar suara orang tuanya. Nggak ada. Kenapa, saudara? Sebab hal mendengar suara orang tuanya itu timbul karena apa? Kelahiran. Sejak lahir dia udah bisa dengar suara orang tuanya. Setuju gak, saudara? Katakan amin. Jadi hal mendengar suara Tuhan itu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan rohani orang Kristen. Katakan amin. Itu harus jadi bagiannya kita. Kalau seorang anak gak bisa dengar suara orang tuanya, gak ngerti omongan orang tuanya, anak ini waduh gak terurus ini. Wah, akan jadi liar. Gitu juga dengan hidup kerohanian kita, saudara. Pastikan. Nah, mendengar suara Tuhan itu adalah salah satu berkat yang disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Dia berkata apa? Domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, kemampuan kita mendengarkan suara Tuhan, saudara, itu akan membuat Tuhan tuh menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Betul gak? Tuhan yang ngomong sama aku. Ih bener loh, aku dapat nih dari Tuhan. Nyata kan? Lalu kita ikutin nih, saudaraku. Suaranya, keputusannya, kita ikutin. Nah betul loh. Dapatnya apa? Damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Ada perlindungan, rapih gitu, saudara. Jalannya. Nah, apalagi? Kemampuan kita mendengarkan suara Tuhan akan membuat Tuhan tuh menjadi apa? Sahabat. Tuhan jadi bukan Tuhan tuh sebagai kuasa. Sekedar kuasa, kekuatan kuasa. Yang kalau kita ada apa-apa, nanti buak dapat. Enggak, ini pribadi. Jadi ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Jadi kekristenan itu mengenal tentang apa? Pewahyuan.
pengenalan pribadi akan Allah yang hidup. Sebab Tuhan kita ini adalah Tuhan yang dapat berkomunikasi. Katakan amin. Untuk dia bisa menyelamatkan manusia. Saudaraku, dia harus berkomunikasi dengan manusia. Makanya Tuhan menjelma menjadi apa? Manusia. Tujuannya supaya dia bisa berkomunikasi dengan bahasa manusia. Billy Graham juga berkata, ya kan? Ketika Tuhan mau selamatkan semut, dia bisa jadi semut kok, menjelma jadi semut untuk bicara sama semut. Itu kata-katanya dia. Saudaraku Yesus. Jadi saya ingin tekankan kepada kita semua bahwa saudaraku, ya kan, Tuhan itu ingin, ya Tuhan itu ingin menjadikan kita itu sahabatnya, partnernya, partner bisnisnya, partner daripada kehendaknya, rencananya, rencana besarnya bagi dunia ini. Makanya dia perlu harus ada dialog gitu loh, pribadi gitu loh. Dia senang. Kalau saya melihat hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang benar-benar hidupnya tuh berdampak ya, berbuah lebat. Justru yang saya kenal, saya baca buku, saya dengar, itu orang-orang yang justru lebih banyak mendengar apa kata Tuhan. Bukan dia begitu banyaknya dia berkata-kata kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak kita berkata sama Tuhan. Yang membuat seseorang itu jadi besar. Tapi seberapa banyak yang saudara, Tuhan bisa berbicara sama dia. Contoh Abraham tuh, kita melihat kata-kata Abraham tuh sangat sedikit ya. Tapi itu banyak Tuhan bicara sama Abraham. Saya lihat deh, kalau sudah baca Alkitab itu. Sedikit. Saudaraku, itu kan Tuhan bicara. Nah ini dia. Jadi makanya Abraham disebut sahabat Allah. Ya saudaraku, Yosafat dia tahu. Ya kan waktu dia doa. Ya kan kami ini keturunan Abraham yang adalah sahabatmu. Ya kan Tuhan bilang, gak mungkinlah aku mau membuat sesuatu, memutuskan sesuatu. Maksudnya Tuhan tuh mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Masa sih aku gak bicara sama sahabatku? Saya ngerti. Jadi sahabat ada dialog gitu. Tuhan bicara sama Abraham. Abraham tuh ngerti ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan. Makanya dia jalan. Nah Tuhan Yesus juga berkata saudara sebenarnya, ya kan, kepada para murid, sebenarnya pada kita juga. Yesus berkata apa? Kamu adalah sahabatku. Ya kan, sahabat. Kalau kita sama sahabat kita banyak ngobrol kan. Kita suka dengar dia dengar ngomong, kita saling dengar, kita bisa berbicara. Nah, kapan kita disebut sebagai sahabatnya Tuhan? Yesus berkata gini, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, untuk kita bisa berbuat apa yang diperintahkan sama Tuhan, kata kuncinya apa? Mendengarkan. Betul gak saudara? Nah, sekarang bagaimana caranya menumbuhkan kepekaan? Kalau kita udah jadi sahabatnya Tuhan, kita dikenal sebagai sahabatnya Tuhan, suka dengar. Saudara aman. Saya nonton, saya lihat di video di Surabaya ada seorang bapak, saudara, itu bisa berani bertindak beringas seperti itu. Karena di dalam foto-fotonya dia merasa bahwa dia adalah sahabat daripada aparatur. Saudaraku, ngerti gak? Ada banyak orang-orang yang dia merasa punya sahabat. Orang-orang yang berpangkat tinggi terkesan jadi arogan. Tetapi kalau saudara menjadi sahabatnya Tuhan, justru makin rendah hati. Makin lembut, makin murah, makin serupa dengan dia. Dan jangan main-main. Orang bisa seperti kayaknya menganggap sepele saudara yang adalah sahabat Tuhan. Nyolek sahabat Tuhan, urusannya sama Tuhan. Nyenggol sahabatnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Abraham, kau ini sahabat aku loh. Siapa yang memberkati kamu, aku akan berkati kamu. Orang yang berkatin kamu, orang itu akan berkati. Tapi kalau ada orang mengutuki kamu, berniat jahat sama kamu, urusannya sama aku. Dan Daud tuh ngerti. Makanya dia berani hadapi Goliat. Saudara, waktu dia menghadapi Goliat, saudara, dia tidak memperkatakan
Saudara, ketakutannya. Dia tidak memperkatakan kehebatannya Goliat. Dia berkata, apa kata-kata Daud? Berani-beraninya, ya kan, orang yang tidak bersunat ini, ya kan saudaraku, itu melawan barisan tentara Allah yang hidup. Daud tuh mau ngomong gini, kamu tuh orang tidak bersunat, kami ini orang bersunat. Itu bicara tentang apa? Orang bersunat itu adalah orang yang punya perjanjian dengan Allah, covenant dengan Allah. Orang punya covenant pasti keturunan siapa? Abraham, yang adalah sahabat Allah. Kau ini colek keturunannya Abraham ya, cucu-cucunya Abraham ya. Kau urusannya sama Tuhan. Aku yang hadapin. Dan betul Tuhan yang urus. Di sini kalau saudara, nah kenapa kok penting menumbuhkan kepekaan mendengar suara Tuhan? Semakin kita suka bisa dengar suara Tuhan, semakin yakin, semakin nyata Tuhan dalam hidup kita. Amin. Semakin yakin kita ini sahabatnya Dia. Apalagi saudara bisa merasa bukan bermain-main ya. Bukan menegaskan saudara ini dekat sama Tuhan. Kita nggak perlu kayak gitu. Kita nggak perlu. Tapi kadang-kadang untuk menguatkan seseorang sekali-sekali kita boleh. Kayak saya waktu itu kan, kayak seperti kan saya ditepok sama Tuhan. Aku suka sama kamu. Ya kan? Nah ini yang akan menguatin kita. Nah, sekarang bagaimana cara yang menumbuhkan? Saya ingin ajak saudara untuk bukain dulu, ya kan? Enggak, ini kan. Gimana cara menumbuhkan kepekaan mendengar suara Tuhan? Yang pertama, ya poin pertama, saya coba perhatikan di sini. Kita harus berfokus mentaati Tuhan, mentaati suara itu. Bukan mengejar, apa saudara? Jawaban Tuhan atas permohonan doa kita. Maksudnya apa di sini? Maksudnya begini saudara, saya mau jelaskan begini. Coba saudara perhatikan di sini saudara. Saya tarik nafas dulu. Kita ini terbiasa hanya mau mendengar sesuatu yang bisa memuaskan telinga kita. Kita terbiasa waktu ngomong pun. Dan kita pasti menolak. Mungkin marah ketika kita mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak memuaskan telinga kita. Padahal perkataan itu adalah penting buat kita untuk melindungi kita. Ya perkataan itu pasti kan nasihat, koreksi, teguran. Betul gak? Kita gak mau. Nah, kalau mau gaul sama Tuhan, kita harus jangan sampai kita tetapkan dulu yang ini loh aku mau dengernya. Kalau yang di luar itu aku gak mau denger ya. Udah bisa. Dijadikan dia Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia mau ngomong apapun. Yang kita tahu adalah tidak ada niat jahat, rencana jahat di hati Tuhan terhadap kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau kita sudah kenal seorang sahabat ini sahabat kok, bukan musuh. Ya kan, pakai baju sahabat, bukan. Ini sahabat bener. Bebaskan dia bicara. Untuk mengoreksi kita. Berbicara hal-hal yang mungkin kita tidak ingin dengar. Tapi dia berani ucapkan. Nah ini kata kuncinya di sini. Karena Alkitab juga bicara gini saudara. Dalam 2 Timotius 4. Ayat 2 dan 4. Ini nasihat firman Tuhan buat kita. Ya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa? Kesabaran dan pengajaran. Harus dengan sabar. Terus ayat yang ketiga baca saudara. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Kebenaran. Dan membukakannya bagi apa? Dongeng-dongeng. Makanya jangan heran ada banyak sekarang pendeta jadi stand up komedi. Saudaraku, pendeta jadi motivator di mimbar jadi tempat stand up komedi. Tapi mimbar tidak lagi bicara tentang pertobatan.
kekudusan, kerendahan hati, kemurahan hati. Itu hal-hal yang sangkal diri, pikul salib udah. Jadi padahal ini hal-hal yang kalau kita tidak dibenarkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah bisa bicara sama kita. Sedangkan targetnya adalah Tuhan ingin jadikan kita sahabat. Katakan amin. Ya kalau seorang sahabat tuh dia dikasih kebebasan akses untuk bicara apapun. Karena kita tahu ya sahabat yang terbaik kita Tuhan Yesus, yang kedua adalah istri kita, suami kita. Setuju gak saudaraku? Katakan amin. Bebaskan dia bicara. Saudaraku, nah kalau kita hanya mengejar jawaban atau perkataan-perkataan yang memang kita ingin dengar, saudaraku, ketimbang kita mau mentaati Tuhan, kita akan kehilangan kepekaan dan terjumus dalam dan jatuh dalam apa? Penyesatan. Saudara tahu gak penyesatan itu apa? Penyesatan itu gini saudaraku, saya definisikan sendiri nih. Sikap hati, pola pikir yang salah, ya, yang menyebabkan kita selalu menganggap benar segala keputusan kita, menganggap benar segala perbuatan kita, sekalipun hal itu adalah sebuah apa? Pelanggaran dan dosa. Itulah penyesatan. Katakan amin. Penyesatan timbul karena apa saudara? Kesombongan. Sombong membuat kita tersinggung. Singgung, luka, kecewa, marah, iri, segala macam. Disitulah pola pikir yang salah muncul. Sikap hati yang salah. Saya ingin kasih tahu saudaraku, ya kan? Nah ini penting saudara, ya. Jadi hal yang pertama untuk menumbuhkan daripada kepekaan, saudaraku, kita harus tahu ini, ya. Jangan seperti Saul, ya. Saul ini orang yang suka cari apa? Cari suara Tuhan. Cari minta peneguhan dari Tuhan, dari apa yang ini kan. Ketika Tuhan tidak bicara sama dia saudara, yang dia cari apa saudara? Karena dia kejarnya adalah jawaban atas keinginan dia. Apa yang dia inginkan, Tuhan bilang iya. Nih saya akan ajak saudara untuk baca ya. 1 Samuel pasal 28 ayat 5 dan 8 kita baca yuk. 1, 2. Ini yang membuat Saul jadi tersesat. Dia hidup dalam penyesatan. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Ayat yang 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya. Apa saudara? Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul yang mengenakan pakaian lain. Dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah. Panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi karena dia ngotot, ada memang banyak orang Kristen itu mau nanya, apa sih pesan Tuhan buat aku? Pesan Tuhan, ya dia cari nabi, cari hamba Tuhan segala macam. Saudara ini hati-hati saudara. Kalau menurut saya tidak salah, tapi ini bisa jadi penyesatan. Ujungnya tuh suka ngeramal nasib. Dulunya suka ngeramal nasib, bertobat jadi Kristen, dia cari hamba Tuhan untuk lihat hidup dia, lihat nasib dia. Bagaimana ke depannya? Ini jangan. Saudara kita lihat ini, kenapa kok Tuhan tidak menjawab permintaan Saul? Saudara tahu kenapa? Nanti kita akan bahas. Ya, atau saya ngomong sekarang. Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena Tuhan tuh sudah kasih dia perintah. Tuhan sudah berbicara sama dia. Ya, sekarang kau tumpas Amalek. Ternaknya semuanya kau tumpas. Ya dah. Tetapi Saul tidak taati suara Tuhan ini.
Jadi kesimpulannya kita gak akan pernah bisa. Tuhan gak akan pernah jawab, gak pernah mau ngomong sama kita. Sampai kita selesaikan dulu perintah yang sebelumnya. Saya ngerti gak sih? Katakan amin. Itu dulu, itu selesaikan dulu. Dia gak mau lakukan itu. Makanya ada kata-kata, ya kan? Tuhan tuh lebih baik mendengarkan daripada korban bakaran. Saudara Yesus. Jadi sebenarnya kita nggak perlu keliling cari nubuatan, cari peneguhan, perkataan firman. Sebab Tuhan tuh bisa bicara. Tuhan bisa memberikan perkataan firman-Nya kepada kita melalui apa saudara? Pertama melalui apa? Alkitab yang kita baca. Katakan amin. Yang kedua melalui apa? Pengajaran firman Tuhan seperti ini. Saya bicara tiap hari lewat menara doa. Itu bisa Tuhan bicara kepada saudara. Sebagai tuntunannya. Katakan amin. Yang ketiga saudara bisa dapatkan namanya suara Tuhan lewat apa? Nasihat rohani. Nasihat dari gembala saudara, pemimpin rohani saudara. Atau melalui sharing diskusi. Rekan sepelayanan saudara. Atau nasihat dan diskusi di dalam keluarga. Kan keluarga suka bicara. Tuhan bisa bicara lewat situ, katakan amin. Nah kita bisa melihat teladan kehidupan Daud saudara. Ketika Daud hidupnya dalam bahaya pengejaran Saul. Yang hendak membunuh dia. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud tuh cari suara Tuhan. Carinya apa saudaraku? Ya kan? Dia cari nasihat. Dia cari kekuatan. Kepada siapa? Keluarga rohaninya. Saudara, pertama Daud pergi kemana? Ke Samuel, bapak rohaninya. Yang pernah mengurapi dia. Seharusnya Saul datang kalau dia doa, Tuhan gak jawab. Dia mestinya datang kepada Samuel. Balik lagi ke Samuel. Pasti Samuel bilang, Tuhan gak jawab kamu karena kau gak lakukan ini. Kau lakukan dulu ini. Kau bertobat dulu. Karena Tuhan tuh gak berkenan sama kamu. Karena Tuhan gak mungkin mau ngomong sama orang-orang yang dia gak berkenan di hatinya. Katakan amin. Kita juga gak mau ngomong, gak mau banyak ngomong sama orang yang kita gak suka sama dia. Saudara ngerti? Apa sih yang buat Tuhan gak berkenan? Karena ada dosa, kesalahan yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Makanya kan target pertama Tuhan bisa bicara. Yaitu harus apa? Kita harus dibenarkan dulu di hadapan Tuhan. Lewat apa? Pertobatan. Setiap hari. Nah akhirnya kan Tuhan bicara lewat. Kalau Daud dia cari Samuel. Samuel kasih kekuatan. Setelah dia cari Samuel. Dia cari lagi siapa? Yonatan. Yonatan kasih lagi kekuatan. Setelah dia ketemu Yonatan dia pergi lagi ke imam. Saudara imam Ahimelek di Nob. Itu semua pada waktu dia cari-cari. Itu banyak sekali suara Tuhan, peneguhan-peneguhan. Yang dimana itulah cara Tuhan melindungi dia, melihara dia. Dari kejaran Saul. Jadi Tuhan bicara kepada Daud melalui siapa? Keluarga rohani. Jadi saudara, dengar baik. Saudara harus punya keluarga rohani. Tuhan gak mungkin bicara kepada yang memang kadang-kadang kita mau cari ini nabi nih dari luar negeri nih. Aku cari lagi. Tapi kita gak pernah mau tertanam. Kita tidak mau punya disiplin rohani di satu gereja lokal. Kita cuma mau dapat yang enak-enak aja gitu loh. Perlu ada pendisiplinan tertanam di dalam gereja lokal. Ada bagian-bagian kewajiban yang kita mau korban yang kita harus jalan. Baru Tuhan bisa bicara lihat. Tanpa ada keseriusan, komitmen, Tuhan akan pernah bicara sama kita. Katakan amin. Tuhan yang bicara sama orang-orang yang komitmen serius sama dia. Kalau Tuhan itu bicara sama kita, itu aman. Saudara. Sebesar apapun masalah. Sebesar apapun badai yang saudara hadapi dalam hidup. Sepanjang saudara yakinkan diri. Aku ini sahabatnya Tuhan. Aku masih bisa dengar Tuhan tuh ngomong. Itu aman. Yang ngerti katakan amin. Tuhan tuh masih ngomong sama aku. Itu aman sudah. Tapi kalau Tuhan sudah tidak ngomong lagi itu tanda. Tuh kita tahu. Tanpa kekudusan. Tidak mungkin seorang bisa melihat Tuhan. Artinya apa? Di situ kita perlu bertobat. Jika kita mengaku dosa kita. Ia Allah setia dan adil. Dia akan ampuni kita. Dia sucikan kita dari segala dosa kita. Di situ kita dibenarkan. Saudara, lalu nantikan Tuhan. Amin. Saudara, jadi Tuhan ingin bicara kepada kita melalui keluarga rohani.
kita bisa mendengar suara Tuhan melalui keluarga rohani. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki keluarga rohani enggak? Itu harus ada. Yang kedua adalah kita dapat mengenali suara Tuhan jika hati kita dipenuhi oleh apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau Allah berbicara, kita harus punya firman. Firman apa di sini saudara? Firman yang tertulis. Ya, kita baca 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Saul ini hidupnya tidak berpegang pada firman. Dia gak punya firman di hati dia. Dia gak pernah nyimpen firman. Hatinya, saudara, gak ada perbendaharaan firman di dalam hatinya. Renungan hatinya gak ada Tuhan. Gak ada firman di sana. Hal itulah yang menyebabkan dia mengalami apa? Penyesatan. Ya, di saat Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak berbicara, dia pergi mencari petunjuk dari arah orang-orang saudara yang gak pernah nyimpen firman dalam hidupnya. Gak punya renungan hati firman. Yang hanya mau dengar, apa ya kata firman Tuhan, apa ya kata nabi ini, kata hamba Tuhan ini ngomong apa ya. Itu berbahaya. Bisa masuk ke dalam penyesatan. Itu yang tadi kita sudah belajar. Jadi oleh karena itu saudara, ya kan tadi kita sudah baca ayat yang di atas saudara ya, tentang Saul. Ya, saya catat ada beberapa prinsip kebenaran yang sangat penting bagi kita. Kenapa kok Saul, saudara, seperti Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatannya padanya. Karena perbuatan tidak setia, hidupnya tidak berpegang firman, tidak punya firman dia. Dia tidak minta petunjuk Tuhan, tapi minta petunjuk Allah. Itu kali satu, saudara. Ada beberapa hal, ya, prinsip penting yang sangat penting buat kita pelajari. Saya catat sini, saudara lihat sini. Kita dapat ya, prinsip yang pertama adalah apa? Kita dapat mengenali suara Tuhan. Jika kita memiliki apa saudara? Pengetahuan akan Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis. Saudara harus punya pengetahuan firman Tuhan. Makanya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baca aja. Baca aja saudaraku. Renungkan. Minta sama Tuhan bicara. Nggak usah. Baca dia dulu. Ulangi lagi, ulangi terus. Nah inilah dasarnya Tuhan akan berbicara di hati saudara. Kalau ada 1-2 ayat firman, hafalkan, rendam, masukkan, simpan dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, saya mau kasih tahu saudara tentang suara Tuhan ya. Suara Tuhan itu kan selalu meneguhkan. Suara Tuhan akan selalu meneguhkan firman yang tertulis. Suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Nah, ini yang lagi yang penting yang terakhir. Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita berdasarkan apa? Firman Tuhan yang tersimpan di dalam lubuk hati kita. Saya mau kasih tahu saudara begini. Ya, tentang Yesus. Ketika Yesus berada dalam dunia ini. Ya, saudara perhatikan. Yesus tidak berkata kepada iblis, "Hai iblis, ketahuilah bahwa aku adalah firman yang menjadi manusia. Enyahlah engkau." Tuhan gak ngomong gitu. Ngerti gak saudaraku? Ya? Atau dia gak berkata juga, "Hai iblis, aku dapat pesan suara dari Bapa di surga. Enyahlah engkau dari hadapanku." Enggak. Tapi Yesus berkata apa? Saudaraku. Ya, ada tertulis. Ada tertulis. Jadi Yesus tuh memang benar-benar dia baca Taurat. Dia baca soal kitab Kejadian Perjanjian Lama pada waktu itu. Dia baca semua, dia tahu. Saudara, ini kan semua ayat-ayat daripada kitab Ulangan. Dia berkata apa di Matius 4:4 ketika iblis bilang waktu dia lapar.
Kalau engkau anak Allah, ubah aja. Ya kan? Batu jadi apa? Jadi roti. Orang lagi lapar. Bisa nggak Tuhan rubah batu jadi roti? Bisa. Karena memang dia anak Allah. Tetapi saudara, Yesus tunduk kepada apa? Firman yang tertulis. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah tunduk pada firman yang tertulis, Tuhan nggak akan pernah bicara secara apa? Bicara seperti pribadi kita, saudaraku. Dia berkata apa, saudara? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di kesempatan yang lain, saudara, di padang gurun, iblis itu berusaha untuk apa, saudara? Memutarbalikan firman. Ya, menyesatkan firman Tuhan yang tertulis menurut penafsirannya. Saudara perhatikan kata-kata iblis ini, saudara. Ya, dia berkata begini kepada Yesus. Ya, jika engkau anak Allah, Matius 4 ayat 6. Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Iblis pun tahu firman yang tertulis, saudara. Ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada, ini kan ayat dari Mazmur 91. Dia kutip. Yesus juga tahu ayat ini, saudara. Nah, karena Yesus dipenuhi dengan pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan yang tertulis, dia menjawab iblis dengan benar dan tepat. Apa jawaban Yesus, saudaraku? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi peringatan kuat bagi kita orang Kristen di akhir zaman ini bahwa kita ini harus dipenuhi dengan pengetahuan dan pengertian akan firman yang tertulis. Katakan amin. Apabila kita ingin mengenali suara Tuhan yang akan menuntun kita di dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Katakan amin. So, sudah dapat pesannya, saudara, ini, amin. Dua hal. Saudara mau dengar suara Tuhan? Aja dengar. Kadang-kadang kita perlu, ya saudara, suara Tuhan tuh bicara kepada kita. Itu justru pada waktu yang di dalam tuh tenang. Pikiran tenang, hati tenang. Untuk bisa pikiran dan hati kita tenang, saudara harus mulai dengan apa? Naikkan nyanyian, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pujian penyembahan itu membawa kita, mengarahkan fokus hati kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau fokus hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, seperti Mazmur katakan, ya kan? Ya kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita tenang, baru kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau yang di sini masih berisik dengan kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, kegeraman, semua kita pikir over segala macam, Tuhan gak pernah bisa bicara. Keinginan segala macam, kuasai ini. Itu pentingnya namanya, saudara, doa, pujian, penyembahan. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Saya berdoa, saudara semua menjadi sahabat Tuhan. Kita semua jadi sahabatnya Tuhan. Kalau jadi sahabatnya Tuhan itu dahsyat ya. Saudara gak usah khawatir lagi. Ya sahabatnya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku. Hatiku tenang berada dekatmu. Pertolonganmu begitu ajaib.
perjamuan kudus saudaraku. Siapkan dirinya. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta Tuhan, beri kami ya Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, ketenangan, ketenteraman dalam hati kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu aku tenang, Tuhan bicara. Tuhan bicara. Tuhan tunjukin jalan buat kami. Apa yang harus kami putuskan. Ya Tuhan, dalam studi anak-anak kami. Dalam pekerjaan dan karir pelayanan. Bahkan ya Tuhan, apapun yang kami mau putuskan. Tuhan bicara buat kami. Tuhan bicara, kasih pengertian. Dan kami tahu Tuhan bisa bicara lewat Alkitab. Lewat pengajaran firman, nasihat-nasihat. Hamba-hamba Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa bicara lewat rekan pelayanan kami. Ya Tuhan, keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, kami mau terbuka dengan nasihat. Berikan ya Tuhan kerendahan hati, kelemah lembutan buat kami. Supaya kami bisa mendengar pesan suara-Mu ya Tuhan. Sekalipun itu mungkin bukan audible. Tapi ajar kami Tuhan bisa ya Tuhan menanggapinya, mentaatinya ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu. Tolong ya Tuhan. Tolong ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, yang menjadi perbendaharaan di hati kami adalah firman Tuhan. Supaya renungan hati kami itu sesuatu yang bagus, yang baik. Ya Tuhan, yang benar, yang mulia, yang kudus. Yang sedap didengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Engkau kuduskan, sucikan setiap hati kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami semuanya Tuhan. Tuhan jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan rencana jahat Kau batalkan itu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu. Persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, untuk pelayanan ya Tuhan, menara doa gereja tempat ini. Berkati tangan-tangan beri. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini
sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.